Ini adalah karya terbaru saya, The Wizard of Oz, yang akan saya peragakan demo inkingnya. Ini sketsanya. Ini adalah hasil scan dari pensil yang di-print kembali dan ditambahkan font dan juga border di komputer. Sketsa aslinya yang pensil. Peralatannya yaitu Marupen, G-Pen seperti biasa, white ink, Dr. Case Martin, dan Kaimei lettering sol. Ini tinta yang saya baru pakai. Dan juga kuas 00 dari Winsor Newton. Tidak lupa light table atau light box untuk tracing gambar ke kertas yang lain seperti ini. Pertama-tama kita buat outline-nya dengan G-Pen. Tarik garisnya pelan saja supaya lengkungnya bisa lebih stabil. Ini videonya saya cepetin. Kalian bisa lihat saya membolak-balik kertas itu untuk menemukan sudut yang sesuai untuk saya menggambar. Dengan sudut yang sesuai akan lebih mudah menggambar curve atau garis lengkung yang panjang seperti ini. Masih outline. Kali ini saya outline banner atau scroll untuk judulnya. Perhatikan tebal tipis garis seperti biasa. Dengan begitu garisnya akan bisa lebih hidup. Dan pena G-Pen sangat cocok untuk model garis yang seperti ini. Masih dengan G-Pen, kali ini outline foreground terlebih dahulu. Foreground adalah objek yang berada di dekat dengan kamera atau mata. Lanjut ke outline orangnya yang masih berada di foreground, dan juga scarecrows. Untuk outline benda-benda furniture, saya memilih untuk tidak menggunakan garis supaya garisnya terlihat lebih berkarakter. Beralih ke Marupen untuk singanya, karena ini berada di background. Untuk menghasilkan garis yang lebih tipis kita pakai Marupen. Bagian rambut saya sisihkan nanti. Dan lanjut ke Tin Man. Saya masih mengoutline, jadi arsirnya nanti dulu karena ini hanya metal. Saya belum menemukan komposisi yang pas untuk mengarsir bahan metal. Adalah background, yaitu jam. Lanjut menggunakan kuas 00 untuk mengarsir rambut.
Saya menggunakan kuas 00 karena garis yang dihasilkan lebih lembut dan bisa menghasilkan garis yang tipis dan juga tebal sekaligus. Untuk tekstur rambut, saya merasa lebih cocok menggunakan kuas ini. Saya juga untuk bulu pada Toto, anjingnya Dorothy, saya menggunakan tangannya satu untuk mensupport tangan satunya supaya lebih stabil. Dan juga ini adalah surai dari singa menggunakan kuas yang sama. Perhatikan volume dari rambut, jadi jangan asal mengarsir saja karena tidak akan menghasilkan rambut yang baik. Dan terakhir kita menggunakan kuas pada rambut Dorothy. Saya sangat berhati-hati kali ini. Dorothy merupakan tokoh utama dan saya tidak mau hasil arsirnya lebih buruk. Pada akhirnya hasilnya cukup memuaskan saya. Lanjut ke detail dari Scarecrow menggunakan marupen sekaligus mengarsir. Untuk bagian yang gelap saya gunakan cross hatching. Ini adalah bagian wajah dari Dorothy. Cukup hancur sebenarnya bagian ini. Nanti saya koreksi menggunakan white ink pada bagian mata, hidung, dan juga mulut. Tapi sepertinya lupa saya record prosesnya. Lanjut ke arsir tekstur kayu. Saya cukup santai dalam memegang marupennya kali ini, sehingga terlihat gelombang-gelombang dari garis yang saya bikin. Terlihat lebih alami kalau dipegang secara santai seperti ini. Ini mengarsir blok kayu yang ada di background. Dan bagian yang gelap saya arsir lebih tebal, dan ini adalah bagian yang lebih terang dari balik kayu yang sama. Dan kita harus memperhatikan arah cahaya datang, yaitu dari lilin. Maka walaupun bedanya sama, arsirannya terlihat beda.
arsir kayu pada meja. Treatmentnya sama dengan kayu yang ada di lantai. Perhatikan arah alur kayu. Tiap bagiannya alurnya beda. Kamu bisa perhatikan di furniture sekitarmu yang terbuat dari kayu. Ada kursi yang ada di foreground. Kali ini saya menggunakan teknik stippling untuk membuat tekstur pada karpet. Ini merupakan teknik yang cukup lama, menghabiskan waktu cukup lama. Dan speed 15 kali, makanya terlihat lebih cepat. Banyak orang yang mengkhususkan diri di teknik arsiran stippling ini, dan karyanya luar biasa. Seniman Indonesia banyak yang memakai teknik ini. Tapi saya menggunakannya sekali-sekali saja untuk membuat tekstur tertentu. Arsir lagi untuk bandage pada kaki. Ini saya membuat tekstur pada lemari, karena ini lemari yang dicat, jadinya tekstur kayunya tidak sejelas yang ada di meja ataupun kursi. Dan bagian antara tentu saja akan lebih tipis teksturnya. Saya membuat tekstur yang berbeda kali ini dengan menggabungkan teknik stippling untuk mengesankan kayu yang agak pudar, cat yang pudar. Ini adalah tembok. Di background menggunakan stippling dan arsir cross hatching digabungkan. Kali ini saya tracing judul teks yang ada di judul The Wizard of Oz. Masih tidak menggunakan penggaris supaya garisnya terlihat kesannya tua dan berkarakter. Saya membuatnya di komputer menggunakan software Manga Studio. Tapi kamu bisa pakai juga Photoshop atau Illustrator. Ini saya membuat arsir pada Tinman. Saya membuat arsir pensilnya terlebih dahulu, dan ini lightboxnya saya matikan. Jadi saya langsung mengarsir pada sketsa pensil yang saya bikin terlebih dahulu tadi. Butuh referensi dari benda-benda metal, saya gunakan sekitarmu atau cukup dengan Google. Ini juga metal, dan ini adalah background dari pohon di luar. Saya juga menggunakan pensil terlebih dahulu untuk sketsanya, karena di luar ini settingnya sudah
hampir menjelang malam, sore menjelang malam. Makanya dilihat saya buat lebih gelap. Dan saya menggunakan tinta putih untuk membuat efek kaca dengan memutihkan ujung-ujungnya. Saya juga gunakan tinta putih untuk koreksi arsir yang terlalu tebal, arsir yang salah seperti ini. Dan juga efek uap pada teh yang dibikin, dan juga efek lighting pada lilin. Ya, terima kasih sudah menonton demo saya sampai akhir. Klik like dan subscribe jika kamu menyukai video saya. Kritik dan saran bisa kamu tulis di bagian komen.